Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tria Sutriyana dari Prodi PTIK semester 5 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang usaha saya, yaitu di bidang jasa pembuatan website. Jadi website ini sekarang memang sudah tidak terlepas lagi, karena sekarang ini sudah zamannya internet ya, sudah tidak bisa terlepas lagi di setiap harinya itu dengan dunia online. Pasti semua orang pasti membutuhkan website, dari mulai sekolah, kampus, perusahaan, bahkan untuk pribadinya itu pasti sekarang butuh sebuah website. Nah, itu merupakan peluang untuk kita untuk bagi pribadi ya, kita bisa bikin website sendiri. Nah, baik, langsung. Jadi untuk membuat website ini ada alat dan bahannya. Untuk bahannya kita perlu nama dan ekstensi domain. Contohnya itu kuninganmas.com, ada bihani.com. Contoh untuk sekolah itu ada upmk.ac.id. Itu nama dan ekstensi domain. Terus yang kedua ada hosting atau VPS atau dedicated server. Ini berfungsi nanti untuk menyimpan file atau data-data website kita yang mungkin berupa gambar, tulisan, ataupun video. Yang ketiga, kita butuh sebuah template atau tema. Ini berfungsi nanti untuk mempercantik atau memperbagus di tampilan website kita. Yang keempat ada konten. Konten ini sebenarnya yang paling utama dan yang paling penting dalam website. Nanti berfungsi untuk yang akan diinformasikan atau yang akan ditampilkan di dalam website kita. Terus untuk alatnya, yang utama kita perlu sebuah komputer dan laptop. Yang kedua, kita perlu aplikasi text editor. Yang ketiga, kita perlu aplikasi browser. Dan yang terakhir, ini jelas paling penting, kita perlu koneksi internet. Oke, kita langsung ke pembuatannya. Jadi untuk membuat website ini kita perlu menyiapkan sebuah hosting dan sebuah domain. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah hosting dan sebuah domain. Nah, ada beberapa website yang sebelumnya pernah saya buat. Contohnya itu ada bihani.com, yaitu website penjualan produk madu. Terus ada juga website walapatra.com. Ini merupakan website media online atau media berita. Terus ada juga website cintanetworking.com. Ini merupakan website pribadi saya yang isinya sebuah artikel tentang materi-materi perkuliahan saya upload di sini. Nah, di sini saya sudah menyediakan domain trias.my.id. Nah, untuk kali ini saya akan membuat website tentang penjualan produk madu, yang sebenarnya memang ini udah dibuat si websitenya yang madu, tapi saya akan buat kembarannya atau versi lain dengan tampilan yang berbeda. Yang nantinya kita pakai subdomain dari domain ini. Nanti nama domainnya jadi mbhani.trias.my.id. Nah, ketika diakses masih kosong karena belum terinstall. Nah, kita instalkan dulu. Kita lari ke hosting, pilih Softacolus Apps Installer, pilih yang WordPress, terus install. Jadi sebenarnya untuk membuat website ini ada banyak cara.
ada banyak platform, ada banyak alat juga. Tapi kali ini saya akan menggunakan platform WordPress karena menurut saya ini yang paling mudah dan yang paling simpel. Lanjut. Nah, di sini kita harus ada beberapa yang harus disetting. Kita pilih versi WordPress yang terbaru. URL protokol kita pilih yang HTTP. Domain kita pilih yang tadi yang sudah ditentukan, yang mbhani.rias.my.id. Direktorinya kosongkan. Terus site name kita pilih yang tentukan mbhani. Terus site deskripsi kita pilih madu asli yang berkualitas. Ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, ini juga ada username dan password. Ini sesuaikan sesuai kebutuhan. Kalau sudah, kita tinggal install. Kita tunggu ini Pak, biasanya cepat, paling 1-2 menit juga beres. Kita tunggu, ini lagi proses install. Nah, ini udah beres nih, udah cancel. Kita cek yang tadi, yang sebelumnya belum bisa diakses, kita enter. Nah, ini sebenarnya ini udah jadi website, udah bisa diakses, tapi masih polos, masih bawaan dari WordPress. Nah, makanya kita harus perlu diedit supaya bisa tampilannya seperti ini, supaya tampilannya bagus. Nah, kita perlu mengakses admin. Kita harus masuk jadi admin dulu untuk bisa mengelola si websitenya. Tunggu ini loading. Nah, di sini tinggal login dengan username dan password yang tadi ditentukan pas proses instalasi. Nah, ini tampilan dashboard WordPress-nya. Nah, untuk mengedit si tampilannya tadi, kita perlu tambahan plugin. Jadi plugin ini semua alat juga yang nanti membantu kita untuk proses editing websitenya. Namanya itu Elementor. Kita install. Kita tunggu ini proses installing. Nah, ini udah tinggal aktif. Satu lagi kita instalkan pluginnya. Namanya itu header and footer. Kita install now. Ini proses installing, tunggu sebentar. Oke, aktif. Nah, ini udah beres. Tinggal kita bikin page atau halaman. Ini ada defaultnya, kita hapus aja lah, ini nggak penting. Nah, kita pilih add new. Nah, untuk add title kita bebas, misalkan saya mbhani, tinggal publish. Balik lagi ke menu dashboard. Di sini ada yang harus disetting di menu setting, reading. Setting your homepage display. Pilih yang static page. Homepage-nya kita pilih yang tadi dibuat di page halaman, yaitu mbhani. Kalau sudah, tinggal save change. Sudah, kita tes yang ini, refresh. Nah, ini udah. Terus
balik lagi ke page yang tadi dibuat. Terus edit. Di sini kita edit with Elementor. Nah, di Elementor ini ya, kita harus di setting dulu, pilih setting. Page layoutnya kita setting jadi Elementor Canvas. Kita update. Sudah, kita tes lagi. Sip, ini udah berhasil. Nah, kita sini kita tentukan template atau temanya. Nah, saya contohkan pilih yang ini, yang home page, studi page. Pilih yang ini, insert, pilih get started. Nah, di sini kita harus login menggunakan email, atau kalau memang belum ada harus daftar dulu, tapi ini kan udah ada, tinggal connect aja. Kita tunggu ini proses pemasangan template. Nah, udah. Nah, di sini ini templatenya kan udah ada, tinggal kita sesuaikan dengan konten produk MB Honey kita. Nah, di sini saya udah menyiapkan konten dari si madunya ataupun katalognya. Jadi memang terkadang ada beberapa klien yang ketika ingin membuat website mereka memberikan si konten atau katalognya, tapi ada juga yang tidak memberikannya sama sekali, tapi ya kita sendiri yang harus menyusun si konten atau si katalognya. Nah, di sini kita tinggal disesuaikan aja, tinggal edit-edit. Sini kan ada YouTube atau si videonya, kita tinggal ganti dengan YouTube si produk MB Handy-nya. Copy. Kita ganti. Oke, terus si kata-katanya kita sesuaikan. How to, kita ganti. Oke, deskripsinya ganti jadi yang tadi. Start your free trial, kita ganti juga jadi tombol order sekarang. Di sini ada kan ada backgroundnya nih, ada background belakangnya. Kita edit, ganti dengan gambar kita sendiri. Sini saya udah menyiapkan gambar MB nya, contoh yang ini. Oke, insert. Nah, ini udah sinkron, ini udah sinkron. Ke bawah lagi kita setting dengan sesuaikan dengan konten kita. Jadi memang kalau buat website ini kayak gini agak ribet, tapi ya kalau sudah terbiasa ya mudah sih. Nah, fotonya kita ganti juga.
Oke, kita update untuk cek hasilnya, refresh. Nah, ini udah sebagian jadi nih, udah nampil nih websitenya, udah hampir jadi, tapi belum lengkap. Kita lengkapi dulu yang bawahnya. Our teaching team, kita custom, kita ambil dari sini biar semakin simpel. Jadi website itu, kalau website penjualan itu harus bentuknya itu landing page, jadi sesimpel mungkin. Jadi gak harus banyak-banyak konten, yang penting bisa mengarahkan pembeli kalau website penjualan produk itu. Jadi sebenarnya di sini kita tinggal edit aja sesuai kreativitas kita. Kalau yang senang edit pasti cepet nih editnya. Nah, tinggal kita masukkan konten lagi. Jadi kita tinggal sesuaikan aja tampilannya. Kalau memang perlu dihapus, ya bagian yang perlu dihapus tinggal dihapus, tinggal ditambah gambarnya, kita sesuaikan lagi yang ini. Oke, insert media. Nah, udah nampil. Kita edit lagi, tambah konten. Kata-katanya rubah lagi. Gambarnya kita ganti. Jadi MB Hani lagi. Oke, insert. Nah, ini kita ganti misalkan jadi testimoni. Gambarnya gak usah lah, hapus. Kita buat sesimpel mungkin, tapi hasilnya profesional. Jadi bikin website ini sebenarnya kayak ngedesain aja sih. Jadi testimoni gantilah jadi ini misalkan, biar kelihatan lebih profesional. Satu lagi untuk testimoni. Oke, nah selanjutnya ini alamat. Kita harus nampilin alamat juga nih biar jelas.
tampilin alamat serta jam kerja juga boleh. Ini jadi jam kerja. Ini waktu jam kerjanya dari Senin sampai Sabtu. Ini jadi alamat kami. Jadi alamat kampus kita. Mapnya juga bisa kita atur. Oke, sudah beres nih, sampai sini udah beres, tinggal kita update. Kita cek hasilnya, refresh. Wah, ini udah keren nih, si website udah profesional. Tuh, keren nih. Kembaran dari yang ini, tapi dengan tampilan yang berbeda. Nah, satu lagi kita tambahkan tombol CTA atau click to action. Jadi kayak gini nih, nanti buat order hubungi WA. Soalnya kalau penjualan, website penjualan harus wajib ada seperti ini biar mengarahkan langsung ke pembeli. Tadi kita udah pasang insert header and footer. Nah, untuk CTA ini saya udah bikin scriptnya, tinggal paste saja, tinggal copy maksudnya. Nah, sip, save. Oke, kita cek lagi hasilnya. Nah, ini udah keren nih. Nah, sampai seperti ini website sebenarnya udah jadi nih, udah siap dipromosikan. Ini udah profesional nih, udah bagus. Ketika orang ngeklik order hubungi WA, ini juga langsung otomatis sinkron ke WhatsApp admin si MB Hani-nya. Nah, ini kan tampilan websitenya, tampilan desktop. Nah, kita cek, bisa cek juga untuk tampilan mobilenya ketika dibuka di HP. Nah, ini kalau di HP nanti kayak gini nih. Responsif ke HP juga, jadi menyesuaikan sama aslinya ketika dibuka di desktop. Nah, bagi yang penasaran, nanti saya sharekan link website ini, jadi hasil website ini yang namanya ini kan mbhani.trias.my.id. bagi yang penasaran ingin lihat-lihat. Oke, jadi singkat, padat. Untuk membuat website sebenarnya mudah sih. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak cara untuk membuat website, tapi ini mudah-mudahan semoga bermanfaat buat semuanya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.